Halo, berjumpa lagi dengan kami. Kapan resign? Sobat Resign suka nonton film dengan pemeran yang ganteng dan keren abis? Kalau iya, sudah pasti film ini cocok banget buat Sobat Resign semua. Berjudul This Means War. Film ini bergenre action comedy yang rilis pada tahun 2012 berdurasi 98 menit. Film ini meraup keuntungan sebesar 156 juta dolar Amerika. Sayangnya, This Means War mendapat rating yang cukup jeblok, hanya sebesar 6,3 di IMDb dan 26% pada Rotten Tomatoes. Namun berbekal pesona luar biasa dari dua lakon utamanya, layak banget nih Sobat Resign menyimak cerita film ini. Sudah siap sob? Here we go, This Means War. Film ini diawali dengan dua agen rahasia bernama FDR diperankan Chris Pine dan Tuck oleh Tom Hardy yang merupakan sahabat baik dan sering ditugaskan bersama-sama, saling bahu-membahu menyelesaikan sebuah misi. Pada suatu hari, mereka dikirim ke Hong Kong untuk menangkap kriminal internasional bernama Henrik. Mereka berdua menyamar dan mengikuti semacam pesta glamor di mana Henrik ada di dalamnya. FDR dan Tak berusaha menyergap Henrik, tapi tidak semudah itu sob, karena Henrik dikelilingi banyak pengawal. Aksi tembak-tembakan pun terjadi hingga kekacauan besar pun pecah. Namun misi menangkap Henrik gagal. Meski di lain pihak mereka berhasil membunuh saudara Henrik, Jonas, yang terpelanting dari atas gedung hingga menghujam kap mobil. Misi ini dinilai gagal total oleh pimpinan CIA karena dianggap penyamaran dan kerahasiaan operasi ini menjadi sangat berantakan. Maka sekembalinya ke Amerika, mereka dihukum dan tidak diterjunkan kembali ke lapangan untuk sementara. Film berlanjut dan kita dikenalkan kepada seorang perempuan berambut pirang bernama Lauren Scott yang merupakan perempuan yang memiliki masalah besar tentang perjodohan. Hingga kini ia masih single. Lauren berprofesi sebagai tester sebuah produk sebelum dilempar ke konsumen. Suatu hari, Lauren bertemu dengan Steve, mantan kekasihnya yang tengah asik bersepeda bersama tunangannya. Wah, hatiku hancur. Namun, Lauren berusaha tegar dan berpura-pura bahwa ia juga akan bertemu dengan kekasihnya yang seorang dokter bedah. Naas, ternyata Steve dan tunangannya masuk ke restoran sushi yang sama kala Lauren memesan makanan. Di sana Lauren hanya sendirian, tidak ada sang dokter bedah yang ia ceritakan kepada Steve sebelumnya. Malu abis. Lauren kemudian menceritakan kejadian memalukan itu pada sahabat karibnya, Trish. Sang sahabat pun menyarankan kepada Lauren untuk bergabung saja pada situs kencan online agar segera menemukan pasangan. Namun Lauren menolak karena takut bila bertemu dengan orang yang salah dan justru akan merugikannya. Cerita berlanjut kala Tak menemani sang anak yang sedang berlatih karate. Diceritakan bahwa Tak telah berkeluarga, namun mereka bercerai. Sang mantan istri, Kathy, dan putranya Joe tidak mengetahui jati diri Tak sebenarnya yang merupakan agen rahasia. Setahu mereka, Tak hanyalah seorang agen travel. Di sini Tak mengajak mereka untuk makan malam sambil memperbaiki hubungan. Namun ditolak secara halus oleh sang istri. Is. Scene berlanjut dengan kedatangan Lauren di kantornya. Dan betapa terkejutnya dia karena menemukan dirinya telah terdaftar di situs perkencanan online. Tanpa sepengetahuan dirinya, ternyata Trish telah mencomot fotonya untuk didaftarkan pada situs tersebut. Lauren berang dan langsung menelpon Trish. Namun kala Lauren ingin menghapus profilnya dari situs tersebut, Lauren malah menjumpai profil Tak yang mengirimkan request untuk berkencan dengannya. Lauren sangat terkesan dengan foto profil Tak yang ganteng abis dan mengiyakan ajakan untuk bertemu.
Di scene berikutnya, Tuck menceritakan tentang rencananya untuk bertemu dengan Lauren yang ia temukan melalui situs perkencanan. FDR agak khawatir dengan rencana sahabatnya ini karena takut bila Tuck akan bertemu dengan orang yang salah. Sehingga di sini FDR berjanji akan turut mengawal pertemuan mereka. Namun Tuck menolaknya karena butuh privasi. Lauren dan Tuck akhirnya bertemu di sebuah kafe di pinggir jalan. Dan mereka nampak sangat terkesan satu sama lain. Dan timbul bibit-bibit cinta. Dan mereka pun bertukar nomor ponsel dan berpisah. Tatkala Lauren dalam perjalanan pulang, ia mampir ke sebuah toko CD. Di sana tanpa sengaja ia bertemu dengan FDR dan bercakap-cakap. Dari percakapan tersebut, FDR pun jatuh hati pada Lauren karena melihatnya sebagai sosok wanita yang tangguh dan tidak tergoda akan penampilan seorang semata. FDR pun segera melacak jati diri Lauren. Hari berikutnya, FDR pun segera bergerak dan menuju kantor Lauren dan mengajaknya berkencan. Pada awalnya Lauren menolak, namun ia terpaksa mengiyakan ajakan tersebut karena jika tidak, FDR hanya akan menghambat pekerjaannya di kantor. FDR dan Tuck pun kembali ke kantor. Mereka sama-sama nampak sedang sibuk. Satu sama lain kemudian bercerita tentang seorang wanita yang mereka sukai. Dan secara bersamaan mereka menunjukkan wanita yang sedang mereka kejar. Dan keduanya adalah foto profil dari Lauren. Hal ini sungguh membuat mereka kaget dan kikuk. Kemudian mereka bersepakat untuk bersaing secara sehat. Dan beberapa aturan pun mereka sepakati. Pertama, tidak boleh bilang kepada Lauren kalau mereka saling kenal. Kedua, tidak boleh mencampuri urusan masing-masing saat berkencan. Dan ketiga, tidak boleh ada ciuman apalagi hubungan intim. Kencan pertama adalah Tuck yang mengajak Lauren ke semacam pesta malam. Lauren pun nampak bahagia dan mulai menyukai Tuck. Hari berikutnya, Lauren yang kandung berjanji pada FDR pun akhirnya bertemu di semacam klub mewah. Lauren yang sudah malas dan ogah-ogahan dengan gaya glamor FDR segera pergi dari klub tersebut. Namun ketika Lauren hendak pergi, sontak ia melihat mantan kekasihnya tadi, Steve dan tunangannya, yang tengah berjalan menuju arahnya. Karena tak ingin kehilangan muka untuk kedua kalinya, ia berpura-pura mencium FDR. Kemudian mengenalkan FDR sebagai pacarnya dan diaku sebagai seorang ahli bedah syaraf pada Steve dan tunangannya. Kejadian itu membuat Lauren berhutang kepada FDR sehingga setuju untuk mengikuti maunya dan berlanjut pada makan malam. Dua orang sahabat ini akhirnya benar-benar jatuh hati kepada Lauren. Mereka mengerahkan semua kemampuannya satu sama lain untuk menaklukkan hati Lauren. Bahkan mereka menyadap seisi rumah Lauren sehingga bisa mengetahui segala gerak-gerik dan komunikasi Lauren. Tidak hanya di situ, Tuck dan FDR pun melibatkan agen-agen CIA lainnya untuk menyelidiki kesukaan Lauren, mulai dari makanan, musik, hobi, serta hal-hal yang dibenci oleh Lauren. Tuck dan FDR membohongi agen-agen yang lain bahwa Lauren merupakan penghubung pada Hendrik agar senantiasa diawasi. Hasil sadapan dan pelacakan agen-agen ini menjadi bahan Tuck dan FDR kala berkencan dengan Lauren. Tuck mengajak Lauren kebut-kebutan karena tahu bahwa Lauren suka kebebasan dan kecepatan. Sedangkan FDR mengajaknya ke galeri seni hingga membeli anjing peliharaan karena mengetahui hal-hal tersebut sangat disukai oleh Lauren. Setelah itu FDR membawa Lauren bertemu pada neneknya dan seluruh keluarga besar. Hal ini sangat membuat Lauren terkesan. Keharmonisan keluarga FDR membuat Lauren sangat nyaman dan mulai memilih FDR hingga Lauren dan FDR bermesraan kala mereka telah sampai di rumah Lauren. Waduh. Bahkan
adegan intim mereka pun tersadap, sehingga berbagai desahan intim dapat didengar oleh para agen CIA lainnya. Tak gak mau kalah, ia pun mengumpulkan orang-orang untuk menjadi keluarga fiktifnya dan direncanakan untuk bertemu dengan Lauren. Naas, ketika orang-orang samaran itu akan menemui Lauren, mereka diculik oleh orang-orang suruhan FDR dan diganti dengan orang-orang konyol yang mengaku sebagai keluarga Tak. Orang-orang suruhan FDR ini benar-benar mengacaukan rencana Tak, hingga Lauren muak dengan berbagai cerita seronok orang-orang ini. Lauren pun memutuskan untuk pergi. Tak pun mengejar dan mengaku kepada Lauren kalau semua keluarganya itu hanyalah settingan, dan berkata jujur kepada Lauren bahwa dia adalah seorang duda yang memiliki seorang anak. Akhirnya Tak mengajak Lauren untuk menjemput anaknya, Joe. Setelah itu mereka bertiga, Joe, Lauren, dan Tak bermain-main di kantor Lauren. Sangat seru. Kejadian ini juga membuat Lauren makin bingung mau pilih FDR atau Tak. Scene berlanjut di kantor FDR dan Tak. Mereka berbincang dan bersikeras sebagai pendamping Lauren yang lebih cocok. Bahkan persaingan ini hingga membuat persahabatan mereka rusak dan saling benci satu sama lain. Tiba-tiba telepon Tak berdering, dan itu dari Lauren yang ingin mengajaknya bertemu. Tak pun merasa bahwa Lauren telah memilihnya, dan FDR hanya terdiam melihatnya. Tak pun segera beranjak untuk menemui Lauren. Setelah itu, ketika FDR akan pergi dari kantor dan mengajukan pindah divisi, sekilas ia melihat rekaman kamera pengawas di area rumah Lauren. Di sana FDR melihat sosok Henrik yang ternyata tengah mengintai Lauren untuk membalas dendam kepada Tak dan FDR atas kematian adiknya. FDR pun langsung bergegas menemui Tak yang tengah bersama Lauren di sebuah restoran untuk memberitahukan perihal Henrik. Kehadiran FDR sontak membuat Lauren terkejut hingga membuatnya sesak nafas dan meminta izin ke toilet. Kemudian FDR menceritakan tentang Henrik. Namun Tak menganggap bahwa itu hanya omong kosong dan mengira FDR tidak bisa menerima kekalahannya. Hingga mereka berdua berkelahi hebat, bak, bik, buk, hingga seluruh isi restoran berantakan. Kala keributan terjadi dan dari obrolan mereka, Lauren datang dari toilet. Dan akhirnya Lauren menyadari bila mana mereka berdua adalah teman. Lauren pun marah dan meninggalkan mereka berdua. Lauren keluar dan dijemput Trish. Tiba-tiba Henrik datang dan menculik mereka berdua. Tak dan FDR pun kemudian ditelepon dan diberitahu bahwa Lauren telah diculik. Mereka pun segera bergegas menyusul Henrik dengan merampas sebuah mobil. Tak dan FDR berhasil menyusul dan menyelamatkan Lauren. Henrik makin berang dan mengejar mereka hingga memberondong dengan rentetan peluru. Aksi kejar-kejaran dengan mobil dan tembak-tembakan pun tak terelakkan. Aksi keren dan mendebarkan ini diliput langsung oleh sebuah stasiun TV menggunakan helikopter dan disiarkan secara live. Hingga ditonton oleh anak dan mantan istri Tak di rumah. Singkat cerita, Henrik mampu dikalahkan dengan tembakan Tak dan FDR hingga membuat mobil Henrik terpelanting dari jembatan. Setelah kejadian ini, Lauren menghampiri Tak dan mengungkapkan bahwa ia telah menjatuhkan pilihan kepada FDR untuk menjadi pasangannya. Tak secara dewasa dapat menerima keputusan ini dan kembali berkawan dengan FDR yang bagaimanapun adalah sahabat sejatinya. Di akhir film, Tak kembali bertemu mantan istrinya kala mengantar anaknya karate. Di sini sang istri nampak telah melunak karena sudah tahu jati diri Tak yang sebenarnya. Lalu sang istri menerima ajakan Tak untuk pergi bersama, layaknya kembali menjadi seorang keluarga. Cie 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 CLB kan nih. Itulah cerita This Means War. Dan saya rasa nilai terbesar tentang film ini adalah tentang cinta dan persahabatan.
Bagaimanapun cinta memang harus diperjuangkan, namun jangan sampai mengorbankan persahabatan ya sob. Is. Sekian untuk cerita kami kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami. Kapan resign?